Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafiz Chaudhry menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat kunjungan kehormatan di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pernyataannya, Dubes Zahid menilai rakyat Indonesia beruntung memiliki pemimpin yang dinilai visioner memajukan bangsa. Dubes Zahid juga memberikan perhatian terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo. Baginya program tersebut merupakan terobosan progresif, diharapkan memberi dampak positif bagi kesehatan pelajar hingga jangka panjang. Menurut Dubes Zahid, kebijakan tersebut bukan hanya berorientasi pada perbaikan gizi generasi muda, namun berpeluang memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Let me in the beginning say that Indonesian people, they are lucky to have a visionary leader like His Excellency President Prabowo Subianto, and we would like to work with our Indonesian friends to enhance collaboration in the information technology. Education sector is also very important, and we specifically discussed education sector, and we look forward to receiving more Indonesian students to study in Pakistan, especially at our medical colleges, at our engineering universities, at our information technology universities. So we look forward to expanding collaboration in all areas of cooperation. Thank you very much. Thank you. In terms of free meal program of President His Excellency Prabowo Subianto, I must say this is also a very visionary and a bold initiative, and this will have far-reaching impacts on not only the health of Indonesian students but also on the Indonesian economy. This will not only lead to more healthier Indonesian generations, boys and girls, but will also help create more jobs, will also help the Indonesian economy to grow faster. As I mentioned, Dubes Zahid menegaskan pandangannya terhadap sosok Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang memiliki visi kuat dan keberanian dalam membuat kebijakan strategis demi kemajuan Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi lalu lintas di sejumlah wilayah di Indonesia yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya untuk Anda. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Mari untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini terpantau di CCTV kami dari jalur arteri, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang serta yang akan memutar balik. Pada siang hari ini terpantau cukup lancar. Peningkatan volume kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light saja, selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal. Dan kemudian kondisi lalu lintas dari tol dalam kota pada siang hari ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan juga selalu berkonsentrasi dikarenakan kawasan ini sedang diguyur hujan. Untuk itu antisipasi jalanan licin. Dan berikutnya di lokasi yang kedua saja kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover jalur arteri terpantau cukup ramai dan lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini sekitar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati, selalu berkonsentrasi dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kemudian kondisi lalu lintas dari tol dalam kota, yakni dari arah Jakarta yang akan menuju ke tol airport, terpantau juga peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi namun masih dalam keadaan normal. Dan tol dalam kota yang akan menuju ke arah Tangerang pada siang hari ini juga masih terpantau cukup lancar. Harap berhati-hati dan selalu berkonsentrasi juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain
dan antisipasi hujan deras di kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Caritas Palembang. Kondisi lalu lintas pada saat ini dari Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Veteran terpantau lancar. Memang terlihat peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dengan adanya antrian pada traffic light di kawasan ini berkisar 50 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati, selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan dari Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Simpang Sekip Pangkal terpantau juga masih normal dan kondusif lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir, saya ajak kita pantau di Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari Jalan Bypass Alang-Alang Lebar yang akan menuju ke Jalan Lintas Sumatera terpantau cukup lancar dari kedua arahnya. Perhatikan kendaraan roda 2 yang menerobos separator jalan pada kawasan ini, yakni dari arah Palembang Kota, dan antisipasi juga kendaraan dari arah Banyu Asin dan juga dari arah Bypass Soekarno. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, terkhususnya roda 2 untuk kami harapkan tidak melawan marka jalan atau tidak melawan arus pada kawasan ini dikarenakan rawan akan kecelakaan. Dan pemirsa, Korlantas Polri masih akan terus melakukan operasi zebra yang akan berakhir pada tanggal 30 November 2025. Pengendara dihimbau agar selalu berhati-hati dan selalu membawa berkas-berkas, juga selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Ya, demikian berita nasional terkini. Saya Ajeng Tiara. Sampai jumpa.